Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak untuk kehadirannya dalam acara P2K2. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Apa ya? Untuk hari ini kita akan memfokuskan saja pada rencana mencari ide usaha baru. Jadi di sini kan ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki apa ya istilahnya kan kelebihannya masing-masing. Jadi nanti tolong sebutkan saja kira-kira ide usaha apa yang bisa ibu-ibu lakukan atau bapak-bapak lakukan. Ya. Jadi kan misalnya istilahnya antara ibu-ibu dan bapak-bapak kan nggak sama. Tolong bisa disebutkan. Misalnya Jualan pulsa Pak. jualan pulsa, terus jualan gorengan. jualan gorengan, terus misalnya mas Jualan es. jualan es masak. Mas Iri itu apa mas? Mas Iri, kira-kira ide usahanya apa mas? Masih pecel kayaknya. Nasi pecel, Sate. sate, Ojek. ojek, laundry. Jadi kan bermacam-macam ya. Jadi untuk itu nanti kita bisa apa ya istilahnya usaha apa atau rencana apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan menambah penghasilan kita itu tadi. Jadi kita istilahnya kelompokkan dulu. Untuk misalnya Mbak Pipit, kalau mau usaha gorengan itu yang pertama kita butuhkan apa? Jadi dari situ nanti kita yang sederhana saja dulu, kita ngelis kira-kira kebutuhan apa saja yang paling utama yang harus kita miliki atau kita siapkan. Jadi untuk Mbak Pipit kan misalnya apa Mbak Pipit? Selain wajan dan kompor, minyak, terus apa lagi Mbak Pipit? Tepung mungkin, Iya, tepung. Tempat jualan. Itu untuk kebutuhannya. Kalau apa sasarannya Mbak Bibit, kira-kira siapa Mbak Bibit? Ibu-ibu, adik-adik. Untuk sasarannya kan untuk gorengan itu nanti banyak, misalnya Bapak-bapak yang pulang dari sawah. pulang dari sawah, bisa. Mungkin apa ya Mbak? Ya untuk saran saja mungkin kan kita bisa mengambil langkah lain, misalnya selain kita berjualan di rumah mungkin bisa kita titipkan ke warung-warung, sekolah-sekolah, atau biasanya kan anak-anak kalau sore kan mengaji, dititipkan saja ke tempat mengaji seperti itu ya. Kalau bu siapa? Bu Muamanah. Muamanah. Kalau Bu Muamanah jualan pulsa. Iya. Jadi kalau jualan pulsa itu yang paling utama HP ya kira-kira. Iya. Kita harus punya HP. Yang kedua Harus ada saldo. harus ada saldonya. Iya, Betul, harus ada saldonya. Tempatnya cukup di teras rumah aja Di Pak. teras rumah saja. Iya, karena kan rumah saya di jalan besar. Kira-kira kalau misalnya tanpa etalase atau apa itu bisa apa enggak ya? Bisa. Bisa. Untuk supaya orang lain itu mudah atau tahu kalau kita berjualan. Ya kita ini marketingnya lewat teman-teman aja yang Oh, punya nomor teman-teman. HP. Kan biasanya kalau malam-malam suka habis-habisan itu Oh, Pak. gitu ya. Makasih. Itu masukan maksudnya sangat membantu. Mungkin
sedikit masukan untuk supaya gimana? Masukan Mbak Mama. Masukan untuk Mbak Amanah supaya orang lain juga bisa tahu. Mungkin kadang kan ada pendatang, orang datang lalu kehabisan pulsa kan kesulitan, mungkin itu bisa dikasih pasang banner atau gimana kan, bisa agar orang lain juga bisa tahu gitu ya. Kalau modal kira-kira minimal berapa kira-kira? Modalnya 100 ribuan 100 ribu sudah bisa ya? Nah, 100 ribu sudah bisa. Oh gitu. Ya. Jadi kira-kira kalau kita kan di sini kan juga dapat bantuan. Kira-kira bantuan yang kita dapat, misalnya kita sisihkan sedikit untuk modal itu sudah bisa lebih. Oh cukup ya, gitu. Terima kasih untuk Bu Amanah. Kalau untuk Mas Lutfi tadi kan es teh lebih ke jualan atau makanan ya? Minuman itu kan apa istilahnya kan untuk kebutuhan perut maksudnya ya. Maksudnya kan hampir sama kayak bibit. Mungkin kan solusinya mungkin hampir sedikit sama. Iya. Kalau siapa tadi Mas Gofur atau mengojek atau gimana? Oh iya. Kalau mengojek itu gimana kira-kira? Ya pakai Gojek. Pakai Gojek. Oh, pakai yang online. Jasa. Berarti kalau Tapi bukan Anjilo loh, karena jemput saya Anji. kalau untuk kan kita online, jadi kan paling enggak kita harus punya fasilitas dua ya. Iya. Kendaraan sama HP. Kira-kira kalau sudah punya kan nggak terlalu ada kendala ya. Mungkin kan cuma butuh pulsa gitu saja. Kalau misalnya kita sudah punya kendaraan tapi HP-nya belum ada, Kayaknya zaman sekarang semua sudah Pak. Iya, Oh, Pak. gitu ya? Iya. Karena ini salah satu media komunikasi yang paling mudah. Itu mungkin kalau terpaksa pengen ngojek terus kita belum punya HP atau smartphone kan kita bisa gimana ya, maksudnya ikut aja ojek konvensional terlebih dahulu seperti itu. Itu kan juga bisa. Masuk. Itu kan juga bisa. Makan. Terus kalau misalkan kita belum punya kendaraan atau sepeda motor, Kredit Pak. gimana Mas? Kredit Pak. Gitu. Oh, Enggak. Barangkali dipinjamin sama bapaknya. Cocok. Kendaraannya juga jalan sendiri. Enggak, maksudnya setahu saya dulu saya pernah keluar kota ya ke Jakarta dulu. Di sana ada yang namanya ojek sepeda. Mungkin kan kalau misalkan terpaksa kita belum punya kendaraan, kita bisa mengojekkan sepeda kita seperti itu ya. Maksudnya untuk solusi aja langkah awal sebelum kita memulai usaha, kita memakai ojek sepeda terlebih dahulu. Soalnya kalau ya waktu itu di Jakarta, di kota besar kan mengantarnya kan tidak terlalu jauh seperti itu. Kalau mungkin kalau di kampung-kampung di desa-desa yang pernah saya temui mungkin dulu ojek beca, maksudnya antar jemput anak sekolah kan juga bisa. Maksudnya untuk modal kan nggak terlalu besar gitu ya Mas Gofur ya. Mas Gofur mungkin seperti itu saja dulu. Mungkin apa ada yang ditanyakan atau gimana, atau yang ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada Nggak ada. Sudah cukup. Sepertinya juga sudah waktunya istirahat sama sholat. Mungkin bisa kita akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas kesalahan atau tutur kata yang saya ucapkan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi